Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Terima kasih kepada panitia dan selamat kepada UNU Jogja atas peluncuran Safik. Semoga sukses. Saya agak susah untuk ngaji pengajian ini setelah Cak Lontong bicara, karena Cak Lontong tadi bicaranya terlalu serius. Masa saya yang harus melawak jadinya? Kan agak susah ini. Padahal saya tahu honornya pelawak itu lebih tinggi daripada honornya penceramah. Nah, bicara tentang ekonomi syariah, di dunia barat sekarang juga kita lihat akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan, itu suku bunga bank di Amerika maupun Australia itu hampir mendekati 1% atau bahkan 0%. Jadi krisis ekonomi ini ternyata menyadarkan bahwa suku bunga itu tidak perlu tinggi-tinggi. Sementara kalau di ekonomi syariah, suku bunganya jelas 0. Nah, di samping itu, sudah mulai banyak sekarang bank-bank syariah yang berdiri di luar negeri, di Eropa, di Amerika, di Singapura. Di Australia belum ada di tempat saya. Nanti mungkin menunggu kawan-kawan Safik UNU Jogja untuk datang ke Australia untuk memberikan pembinaan agar di Australia juga bisa ada bank syariah. Hambatannya adalah yang pertama, penduduk di Australia itu yang muslim itu hanya sekitar maksimal 5%. Jadi secara market memang ini masih kurang banyak. Sehingga nanti kalau bank syariah berdiri terus nasabahnya cuma saya saja kan jadi repot. Nah, berikutnya ada problem, yaitu apa yang kita sebut sebagai double tax. Jadi kita tahu bahwa untuk menghindari terjadinya riba, maka transaksi di bank syariah itu dilakukan 2 kali. Jadi kalau kita ingin beli rumah misalnya dengan konsep murabahah, maka kita bilang kepada banknya yang kemudian akan membeli rumah itu, maka terjadi satu transaksi. Setelah itu bank itu kemudian akan menjualnya ke kita. Jadi yang terjadi adalah jual beli, bukan pinjam meminjam uang. Namun itu dihitung sebagai transaksi kedua. Nah, padahal di Australia itu setiap transaksi itu ada pajaknya, maka terjadi double tax, dan ini akan dianggap merugikan bank syariah maupun nasabah. Sehingga pernah dulu pemerintah Australia hendak mengizinkan bank syariah di Australia, tapi mereka masih tidak mau kalau double tax itu menjadi hanya satu tax. Sementara di Singapura dan di Inggris itu sudah diatur agar transaksi bank syariah itu hanya dianggap 1 kali, jadi hanya sekali di tax. Karena kalau 2 kali di tax maka rugi besar. Nah, jadi ada regulasi yang juga harus diperbaiki agar bank syariah bisa berkembang di dunia barat. Poin berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah sebaiknya kita harus memahami bahwa ekonomi syariah ini tidak hanya persoalan riba semata. Jadi banyak persoalan-persoalan lain yang seharusnya menjadi fokus kita, khususnya kalau kita ingin mengembangkan ekonomi syariah ini memasuki dunia barat. Dunia barat itu sangat fokus kepada pelayanan terhadap customer. Jadi jaminan terhadap customer serta pelayanan itu menjadi nomor 1. Dan mereka berlomba-lomba dalam hal itu. Saya ingin memberikan contoh, dan sering saya sampaikan di berbagai pihak, karena memang tidak hanya lawakan Cak Lontong saja yang suka daur ulang, ceramah saya pun juga bisa daur ulang, yang penting honornya tetap selalu baru. Nah, saya sampaikan bahwa ketika saya melakukan transaksi di Australia, ternyata saya bisa menukar barang yang sudah saya beli itu. Apapun alasannya, apakah saya hanya sekedar berubah pikiran, atau saya ketemu barang yang lebih murah, atau apapun alasannya, selama saya masih ada slip pembayaran, maka saya bisa kembalikan barang itu, tanpa ada perdebatan apapun. Karena memang itu aturannya. Nah, sementara di Indonesia, tanah air, kalau barang yang sudah dibeli, tidak bisa dikembalikan. Itu tertulis di slipnya. Padahal dalam ilmu fikih, itu yang disebut dengan hak khiyar, di mana customer itu punya hak untuk mengembalikan barangnya. Ada yang namanya khiyar majelis, ya, ada khiyar syarat. Kita belajar secara fikih muamalah, tapi ternyata yang mempraktikkan justru di negara non-muslim yang melindungi terhadap
konsumen. Sementara di Indonesia kita masih fokus kepada urusan ekonomi syariah saja. Jadi kalau pakai riba haram, kalau tidak pakai riba itu halal. Jadi kita masih fokus pada riba dan pada halal dan haram. Nah, ini jadi persoalan. Sementara misalnya tentang kualitas produk. Jadi ketika kita hendak melakukan transaksi, itu produknya harus berkualitas, tidak boleh ada tipu menipu, atau dalam bahasa fikih itu gharar, tidak boleh. Nah, di negeri-negeri barat ini sangat dijaga oleh regulasi. Jadi kalau ada kemudian barang yang ternyata produknya itu cacat, nah itu bisa kemudian dilakukan pelaporan ataupun hak konsumen tidak dirugikan. Sementara kalau di tanah air ini masih menjadi persoalan. Seringkali barang yang jelek pun ditutup-tutupi, tidak jujur, dan ini menjadi persoalan. Bahkan lebih jauh lagi, kalau ketika kita bicara soal produk yang halal atau haram tadi misalnya, di negeri barat, bagaimana kemudian satu produk itu dari sisi kesehatan itu sangat dijaga. Di tanah air misalnya, katakanlah ada penjual buah yang kemudian menjual buah dan itu sudah dilakukan formalin, sudah kemudian atau menjual sudah disuntik agar kemudian ketika dibelah maka buah semangkanya menjadi kelihatan merah misalnya, dan itu membahayakan kepada konsumen misalnya. Nah, ini kalau di luar negeri ini menjadi sesuatu yang haram ya, dalam bahasa mereka sesuatu yang melanggar aturan. Gitu. Sementara di Indonesia buah itu halal, tetapi kemudian proses penjualannya itu tidak sesuai dengan aturan syariat Islam misalnya, karena menipu dan bahkan membahayakan konsumen. Nah, ini yang kemudian menurut saya kawan-kawan di Safik di UNU Jogja ini juga harus melangkah kepada hal-hal yang seperti ini. Jadi jangan hanya kemudian kita melihat ekonomi syariah itu hanya persoalan riba dan non ribawi. Di samping itu kita juga harus membuka wawasan bahwa persoalan riba itu sudah jelas haramnya. Tetapi apakah bunga bank itu riba atau tidak? Ini kita harus membuka wawasan kepada umat bahwa terjadi perbedaan pendapat dari kalangan para ulama soal ini. Fatwanya misalnya Majma' al-Buhus al-Islamiyah di Kairo mengatakan bank konvensional itu bukan riba. Jadi tidak ada masalah kalau kita mau transaksi ke bank konvensional. Sementara fatwa dari Mufti Taqi Usmani di Pakistan mengatakan itu bank konvensional termasuk riba. Begitu juga MUI kita, Majelis Ulama Indonesia. Sehingga terjadi perbedaan. Sementara Mufti Mesir yang dulu, Farid Wasl, mengatakan itu bukan riba. Nah, ini kita hormati perbedaan pendapat seperti ini dan harus kita jelaskan kepada umat. Karena kalau tidak akan terjadi berbagai persoalan-persoalan, yaitu generasi hijrah, yaitu mereka yang tidak ingin melakukan transaksi riba, kemudian sudah bekerja sekian lama di bank-bank konvensional, menjadi manajer atau general manager, tiba-tiba kemudian mengundurkan diri dan akhirnya memilih kerja yang serabutan. Padahal anak istri makannya menjadi tidak jelas akhirnya. Semata-mata karena merasa bahwa di bank konvensional itu telah terjadi ijma bahwa hukumnya haram dan itu riba. Padahal kalau kita mau jujur, masih banyak juga para ulama yang membolehkan. Jadi apapun pilihan kita, apapun pendapat, ini umat harus dicerdaskan bahwa yang menganggap bank konvensional itu riba, ya silakan. Tidak perlu kemudian melakukan transaksi dengan bank konvensional. Dan alternatifnya ada, yaitu adanya bank-bank syariah. Sementara bagi yang mereka masih berpandangan mengikuti fatwa Grand Syekh Al-Azhar Said Tontowi misalnya, dan Majma' al-Buhus al-Islamiyah, serta Mufti Mesir Farid Nasl, bahwa bank konvensional itu tidak melakukan praktek ribawi. Ya silakan ikuti itu. Nah, ini yang kemudian harus kita jelaskan kepada umat, sehingga Safik ini benar-benar akan menjadi kajian, lembaga kajian yang kredibel, yang dihormati, dan yang tidak semata-mata bicara soal hal-hal yang sangat teknis seperti riba atau tidak riba, tapi sudah masuk kepada ekonomi syariah, kepada jaminan perlindungan terhadap konsumen, aspek regulasinya, tidak ada tipu menipu, dan seterusnya. Nah, ini harapan dari saya, semoga kawan-kawan Safik di UNU Jogja bisa kemudian melakukan kajian-kajian yang lebih jauh tentang ini. Dari saya, demikian bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Rabb, sungguh kami tidak punya ilmu apapun kecuali apa-apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.